Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar, wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Nuril anwar wa sirril adhar, al-habibil ladzi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar, faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula segenap takmir musalla Al-Falahiyah dan juga segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bahkan suatu majelis yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sirri As-Saqati, man qasada maudhi'an alladhi dzukira fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada maudhi'an minal jannah. Al-Imam As-Sirri As-Saqati beliau mengatakan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menghadiri suatu majelis yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata beliau? Faqad qasada maudhi'an minal jannah. Berarti orang tersebut telah menempuh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita baca maulidnya, yang kita peringati kelahirannya adalah manusia yang mulia, manusia yang istimewa. Oleh karena itu, orang kalau sudah tahu
kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah tahu kehebatan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Pak Bu, yang selalu di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu disebut di mulutnya pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu dipuji pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak Bu, Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau itu sampai mengatakan manamdah illan nabi, kami tidak memuji kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak Bu kok beliau mengatakan demikian? Karena memang beliau termasuk orang yang tahu kemuliaan Rasulullah, orang yang tahu kehebatan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hatinya selalu nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngerti Pak Bu, Al Habib Ali niku di dalam gosidahnya beliau pernah mengatakan seperti ini, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Beliau mengatakan surga itu aku ingin sekali masuk surga. Sami Pak, kulon panjenengan nggih kepingin mlebu teng surga, nggih napa mboten? Tapi beda tujuan dengan beliau. Beliau mengatakan aku ingin masuk surga bukan karena sifat-sifat surga, kenikmatan surga, bukan. Bukan karena di surga ada bidadari yang cantik, boten kata beliau. Bukan karena di surga ada makanan yang lezat, bukan kata beliau. Bukan karena di surga ada istana yang mentereng, bukan. Tapi beliau mengatakan illa likaunil hib fiha khayyama. Beliau mengatakan aku ingin masuk surga karena di dalam surga ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, bayangkan Pak Bu, beliau itu ingin masuk surga, kepingin ketemu langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepingin kumpul kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan orang yang tahu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Pak Bu, kalau kita umpamakan nggih, seandainya wonten presiden atau mungkin raja niki open house, membuka pintunya untuk masyarakatnya. Sedaya masyarakat diundang oleh raja, monggo. Sedaya masyarakat diundang kali raja. Lah niki yang masuk istana niki macam-macam niate Pak Bu. Ada yang ketika masuk istana raja niatnya kepingin panganane. Wah, diundang raja rek kira-kira mangane apa niku? Berkate napa niku? Nggih napa mboten? Sami. Ya, sami kali tiang, sami kali semut Pak. Semut niku kalau masuk rumah yang diincer makanannya niku semut. Makanya wonten tiang hadir pengajian, hadir maulid, sing diincer niku panganane berarti sami kali semut. Semut gede ngono tok lho Pak. Ya. Ada yang masuk istana tujuannya ingin melihat perabotan istana, bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana tiangnya, bagaimana isi istana niku. Tapi orang kalau punya akal sehat, ketika diundang oleh raja, maka harapannya kepingin ketemu langsung, duduk bareng sama rajanya. Ini orang punya akal sehat. Kapan lagi bisa duduk bareng sama rajanya? Maka begitu pula Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Beliau ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga, akan tetapi supaya bisa duduk bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Pak Bu? Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya beliau Al Habib Ali niku saking ta'alluqnya dengan Nabi, nyambung hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kalau sakit gerah, tidak butuh ke dokter Pak.
Beliau mengatakan dalam gosidahnya, maritu fakana dzikru bur'an li illati. Beliau mengatakan kalau aku sakit, aku sebut nama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, hilang penyakitku berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena memang kanjeng Nabi ini obat untuk kita para hadirin, obat dohir, obat batin kita Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang yang tahu, bagi orang yang tahu kemuliaan Rasulullah SAW, oleh karena itu rugi seseorang daripada umat Nabi Muhammad SAW kalau tidak menyambungkan hatinya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Pak Bu, Nabi niku obat bahkan untuk dirinya sendiri. Dulu ketika Rasulullah itu umur 7 tahun, kurang lebih umurnya 7 tahun, beliau itu sakit mata ya. Bingung kakeknya Abdul Muthalib, cucu kesayangannya sakit mata, tanya dari satu orang ke orang lain sampai ditunjukkan Abdul Muthalib, coba kamu pergi ke tabib. Tabib itu rumahnya antara Mekah dan Taif ya. Di situ ada tabib yang terkenal, hebat ngobati. Setiap orang ke sana berobat pasti sembuh. Maka Abdul Muthalib kakek kanjeng Nabi, karena cintanya dengan Rasulullah SAW, diajak ke sana Rasulullah. Pak, niki tabib terkenal, tidak pernah keluar dari tempatnya, tidak pernah keluar khalwatnya, selalu di posnya. Subhanallah Pak Bu, ketika Rasulullah berada di depan pintunya, Abdul Muthalib ngetok pintunya, langsung loncat dari tempatnya, disambut Nabi Muhammad SAW. Masih kecil Rasulullah. Langsung tabib itu mengatakan, yang kamu bawa ini siapa? Ini cucuku, namanya Muhammad. Kamu tahu cucu kamu ini Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya sesuai dengan sifat Nabi akhir zaman. Bayangkan Pak, ini kita tabib Nasrani, karena Allah sudah menjelaskan orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab itu mengerti Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di Al-Quran disebutkan ahlul kitab Yahudi, Nasrani, mereka itu mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ngerti, jelas ayahnya Rasul bagaimana sifatnya, kakeknya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, ibunya, semua jelas. Sampai Allah mengibaratkan sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Makanya orang tabib Nasrani ini tahu cucu kamu Nabi akhir zaman. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya sudah, saya datang ke sini kepingin berobat ini, cucu saya matanya sakit ini. Apa kata tabib nih Pak Bu? Loh, obatnya ada dalam dirinya sendiri, kata tabib ini. Obatnya itu ada dalam dirinya sendiri. Bingung Abdul Muthalib, maksudnya apa nih? Kamu ambil ludahnya, kamu usapkan tempat yang sakit. Dipraktekkan kari Abdul Muthalib, diambil ludahnya Nabi Muhammad, ditempelkan matanya yang sakit. Subhanallah, sembuh Pak Bu, sembuh sakit mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu obat bahkan untuk dirinya sendiri, bayangkan. Kemudian apa kata tabib nih? Kamu tahu Abdul Muthalib, saya dari dulu mengobati orang-orang itu sehingga mereka dikasih kesembuhan, saya tawassul sama cucumu loh, Nabi akhir zaman. Saya kalau ngobati orang tawassulnya sama anak ini, Nabi akhir zaman, makanya dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, bayangkan Pak Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat bahkan untuk dirinya sendiri. Makanya orang yang tahu kemuliaan Rasulullah, hebatnya Nabi Muhammad SAW, pasti harapannya ingin selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Harapannya
kepingin selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para hadirin, para sahabat itu termasuk orang yang tahu kemuliaan Rasulullah. Wonten setunggal sahabat namine sahabat Thauban. Sahabat Thauban niki Pak Bu mikir teng griya sampai karena kepikiran sampai sakit Thauban niki. Apa pikiran Thauban? Dia mikir ternyata lebih enak kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia lebih enak. Kalau kepingin ketemu Nabi, tinggal masuk masjid, ketemu Rasulullah, sholat 5 waktu bersama Rasulullah, hadir pengajian bersama Nabi Muhammad SAW, ikut perang, ketemu lagi sama Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kalau seandainya saya meninggal dunia, seandainya ditakdirkan masuk surga oleh Allah, tentunya surganya lain sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasti surganya tinggi. Maka sahabat Thauban mengatakan lebih enak hidup di dunia daripada hidup di akhirat meskipun masuk surga. Kenapa? Takut tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dipikiri Pak Bu, sampai sahabat Thauban niki sakit, kepikiran takut nanti ketika meninggal tidak bisa ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya sahabat Thauban punya inisiatif, mumpung masih di dunia, saya akan memuaskan, saya akan puaskan diri saya memandang Nabi Muhammad SAW. Takut nanti kalau di akhirat tidak bisa ketemu Rasulullah. Maka akhirnya setiap sahabat Thauban niki hadir ke masjid, duduk bersama Nabi. Kanjeng Nabi niku dipendeliki Pak, dipendeliki. Oh jenenge wong dipendeli pasti ngerasa Pak. Maka Rasulullah melihat kepada Thauban, ma baluk ya Thauban, Thauban ada apa kamu pendelik-pendelik ini? Apa jawaban sahabat Thauban? Inni atamatta'u binadhari ilaik ya Rasulullah, aku sedang menghibur diriku, memuaskan memandang wajahmu. Maka Rasul bertanya, ada apa wahai Thauban? Iya ya Rasulullah, ternyata lebih enak hidup di dunia daripada hidup di akhirat. Seandainya takdirnya pun masuk surga, tetap lebih enak hidup di dunia. Kenapa? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, di dunia saya bisa memandang wajah jenengan, kangen tinggal datang ke masjid ketemu jenengan, hadir pengajian jenengan. Tapi kalau nanti Thauban ini mati ya Rasulullah, meninggal dunia, kalau ditakdirkan masuk surga, tentunya surganya lain sama surga jenengan. Itu yang dikatakan sahabat Thauban. Seketika Pak Bu, langsung turun ayat yang menjelaskan keadaan Thauban ini. Waman yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Keadaan Thauban dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para anbiya, para aulia, dan orang-orang yang mati syahid. Senang Pak sahabat, senang Thauban. Kenapa? Karena mereka yakin taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, harapannya nanti kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sehingga dikumpulkan dengan Nabi. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten malih Pak Bu, sahabat Nabi, sahabat Zaid bin Dathinna. Sahabat Zaid bin Dathinna niki masuk Islam ketika di Mekah. Dulu wonten setunggal, kalau ada sahabat yang masuk Islam ditangkap, ditawan, bahkan sampai dibunuh, termasuk sahabat Zaid. Sahabat Zaid ini sahabat yang ditawan oleh orang kafir karena masuk Islam. Maka diikat sama orang kafir, disiksa
Kalau sudah disiksa, dijadikan tontonan sama orang kafir yang lain. Itu dulu orang-orang yang masuk Islam ketika di Mekah. Ketika itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Abu Sufyan ini penasaran, Pak Bu. Terkenal di mana-mana. Cintanya sahabat Muhammad dengan Muhammad ini luar biasa. Coba sih saya kepingin ngetes sampai mana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Datang nih Abu Sufyan kepada Zaid. Zaid, kata Abu Sufyan, kamu saya kasih tawaran Zaid. Kata Zaid, nopo tawarannya? Kamu saya bebaskan. Pulang kamu Zaid, kumpul sama anakmu, kumpul sama istrimu. Tapi Zaid, sebagai penggantinya Muhammad berada di tempatmu seperti ini, diikat seperti kamu. Bagaimana Zaid? Mau kamu Zaid? Spontan Pak Bu, dijawab kali sahabat Zaid, Abu Sufyan dan kalian orang kafir yang ada di sini, jangankan tawarannya seperti itu, seandainya kamu menawarkan kepada saya, lebih milih mana? Muhammad di rumahnya, Rasulullah di rumahnya tertusuk duri, apa aku mati? Maka aku lebih milih, lebih baik aku mati daripada Nabi Muhammad di rumahnya tertusuk duri. Apalagi diikat seperti ini. Itu jawabannya sahabat Zaid. Cintanya luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Zaid ngomong seperti itu Pak Bu, langsung dibunuh oleh orang kafir, meninggal Zaid. Dan ketika itu Abu Sufyan mengatakan, belum masuk Islam itu, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang cinta kepada seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak Bu, sahabat itu kalau dikasih pilihan, kata ulama, sahabat kalau dikasih pilihan, lau khuyyiru baina suhbati wa dukhulil jannah lakhtaru suhbah. Para sahabat itu kalau dikasih pilihan, sahabat, kamu lebih milih mana? Menjadi sahabat Muhammad atau masuk surga? Seandainya sahabat dikasih pilihan, sahabat, kamu milih mana? Menjadi sahabat Muhammad atau masuk surga? Maka ulama mengatakan mereka lebih memilih menjadi sahabat Muhammad. Percuma kata mereka, kalau masuk surga tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka lebih milih menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kumpul sama Nabi lebih nikmat daripada masuk surga. Wonten malih sahabiyah, sahabiyah niki sahabat perempuan. Bahkan beliau awwalu syahidah fil Islam, pertama kali perempuan yang mati syahid dalam Islam. Niku namine Sumayyah. Pertama kali perempuan yang mati syahid dalam Islam itu namanya Sumayyah. Nasibnya sama Pak Bu, diikat, disiksa karena masuk Islam. Maka salah seorang orang kafir bertanya kepada Sumayyah, Sumayyah, kenapa kamu kok lebih milih Muhammad? Ikut Muhammad, nasibmu seperti ini, diikat kamu, disiksa kamu. Coba kamu ikut agamamu yang dulu, selamat kamu. Apa jawaban Sumayyah, pecinta Rasulullah SAW? Dijawab Pak Bu kali Sumayyah, zuktu halawata hubbi Muhammad fabadzaltu ruhi, kata beliau. Aku merasa nikmat ketika diriku cinta dengan Muhammad SAW, maka aku rela mengorbankan nyawaku demi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh niki lho Pak Bu, sahabat niku mereka itu mengaku cinta sama Nabi, ngaku cinta, tapi bukan cuma di mulut tok, dibuktikan cintanya. Bahkan nyawa yang mereka cuma memiliki satu-satunya tok rela dikorbankan demi membuktikan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Niki cinta.
Karena memang Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan hakikatul mahabbah bil mutaba'ah. Hakikatnya cinta itu harus mengikuti. Kalau sahabat bukan mengikuti, bahkan mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Nah, kita juga demikian, Pak Bu. Kita niki mengaku cinta sama Nabi, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Kalau cuma di mulut tok semua bisa ngaku, Pak. Tapi apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Dulu ya, ulama-ulama ya, mereka mengaku cinta dengan Nabi dan mereka mempraktekkan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang cinta itu butuh bukti, dan termasuk kesempurnaan iman seseorang apabila kita sudah menjadikan Rasulullah nomor satu di hati kita. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rasul mengatakan tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai aku, kata Nabi Muhammad, lebih ia cintai melebihi cintanya dari orang tuanya, melebihi cintanya dari anak-anaknya, melebihi cintanya bahkan dari semua manusia. Kalau sudah Nabi nomor satu di hati kita, baru sempurna iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Pak Bu, majelis-majelis maulid, peringatan maulid niki adalah madrasah al-mustafawiyah, madrasah Kanjeng Nabi. Karena ketika kita membaca maulid, kita akan semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita semakin tahu kemuliaan, kehebatan Rasulullah SAW, sehingga bisa menarik cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah cinta kita kepada Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Yang sakit di antara kita berkat Nabi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan mushola kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan rezekinya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.